ketika dibuat kajian tentang fikih ibadah, dibuat tentang kajian tahsinul Quran, mereka tidak datang. Bahkan mereka keluar setelah salat sunnah, seolah-olah mereka tidak penting bagaimana ilmu itu beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiy al-karim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala aidan, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita nikmat dan karunia sehingga pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, hari kemenangan, hari besar umat Islam, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting lagi, Allah masih memilih kita untuk melakukan ibadah salat Jumat berjamaah yang merupakan kewajiban kepada kita kaum Adam khususnya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan selalu terlimpah curah kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat kepada khatib dan seluruh jemaah sekalian, ittaqullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Marilah kita terus memperbaiki amal ibadah, kita memperbanyak amal ibadah, berubudiyah kepada Allah, terlebih di bulan suci di mana pahala Allah lipat gandakan kepada mereka yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Dan kita terus introspeksi diri, sejauh mana Ramadan yang hari ini kita jalani, sejauh apa ibadah yang sudah kita lakukan. Sudah 23 Ramadan sampai dengan hari ini. Tanyakan kepada kita, lebih banyak kita beribadah ataukah lebih banyak kita melakukan aktivitas yang lain selain berubudiyah kepada Allah? Wallahi, demi Allah, tidak ada yang menjamin tahun yang akan datang kita masih dalam keadaan hidup seperti hari ini. Tidak ada yang menjamin kita masih sehat. Tidak ada yang menjamin bahwa kita masih bisa ikut berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya kata Nabi, di malam terakhir Ramadan, 10 terakhir, taharrau lailatul qadri fil witri, peroleh olehmu satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Apabila kau beribadah kepada Allah, kau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah, kau melakukan amaliyah karena Allah, dengan ikhlas karena Allah, maka kau akan memperoleh pahala khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, 1000 bulan sama dengan lebih kurang 83 tahun lamanya, seolah-olah kita telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka jangan lalai, jangan lengah di akhir-akhir Ramadan,
Biasanya di mana-mana kita lihat jamaah masjid semakin berkurang, jamaah masjid semakin lari, jamaah masjid semakin tiada, saf-saf pun semakin kosong, tidak terisi dengan manusia. Maka oleh karenanya kita masih yang bertahan untuk beribadah kepada Allah bersungguh-sungguh hingga Ramadan selesai, dan berhasillah kita mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, melalui mimbar khutbah pada hari ini, khatib menyampaikan kata para ulama, minimal ada 2 syarat amal kita diterima Allah Ta'ala. Minimal paling kurang ada 2 syarat amal kita diterima Allah, dan itu harus kita penuhi. Kalau keduanya tidak terdapat dalam ibadah kita, maka ibadah kita tidak diterima Allah Ta'ala. Yang pertama, al-ilmu qabla bada'i, berilmu terlebih dahulu, baru kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyembah Allah, dalam rukun iman kita percaya terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala. Tapi bagaimana cara wujud implementasi iman kepada Allah? Kita tidak bisa melakukan dan mewujudkan keimanan dalam hidup kita tanpa dengan ilmu. Yakin kepada Allah tidak cukup kalau tidak beribadah. Beribadah tidak dengan ilmu, maka tidak cukup dan tidak diterima Allah. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, seseorang yang beribadah kepada Allah, seseorang yang rajin beribadah kepada Allah, seseorang yang sujud kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka seolah-olah bagaikan berjalan di dalam gelap gulita, bagaikan seseorang yang buta berjalan tidak ada yang menuntun. Pasti dia akan masuk ke dalam lubang, pasti dia akan masuk ke dalam jurang, dan dia tidak akan terselamatkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah mahfuzat perkataan para ulama, fa inna faqihan wahidan, seorang faqih, seorang yang paham ilmu agama, seorang yang menguasai ilmu tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dan lebih susah untuk ditaklukkan oleh syaitan laknatullah, asyaddu, lebih sulit ditaklukkan oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. 1000 orang ahli ibadah tanpa ilmu, mereka akan kalah dengan 1 orang ahli ibadah yang dipenuhi dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita beribadah dengan benar, bagaimana kita berpuasa dengan benar, bagaimana solat kita menjadi solat yang berkualitas, solat kita yang bernilai di sisi Allah Ta'ala. Dan itu akan diperoleh hanya dengan ilmu apabila kita belajar dan bertanya kepada orang yang tahu. Hingga Allah pun mengabadikan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hai hambaku, kata Allah, kalau kau beribadah tidak punya ilmu, tanya kepada orang yang tahu. Ketika engkau solat tidak paham bagaimana solat yang benar, tanya kepada para ulama. Hari ini Nabi tidak ada lagi, para sahabat tidak ada, tabi'in tidak ada, mereka sudah berpulang ke rahmatullah, meninggalkan kita berabad-abad yang lalu. Dan hari ini ada para ulama tempat kita bertanya. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah berkata, ketika engkau menyia-nyiakan waktumu tidak menuntut ilmu, engkau berleha-leha tidak berusaha untuk memperbaiki ibadah, bermalas-malasan menuntut ilmu, maka siap-siaplah engkau hidup dalam kepahitan dan kebodohan. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berbicara di depan muridnya bahwa Nabi pernah bersabda, ada orang yang beribadah 60 tahun lamanya, mereka sujud kepada Allah, mereka berpuasa, mereka melakukan ubudiyah kepada Allah sungguh-sungguh, tapi ternyata tidak satu pun diterima Allah Ta'ala. Dan Imam Ahmad bin Hanbal menangis, meneteskan air mata. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kenapa engkau menangis wahai Imam? Aku takut, kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang dimaksud oleh Nabi itu adalah ibadah saya. Saya melakukan ibadah dengan nafsu, saya melakukan ibadah bukan dengan ilmu, saya melakukan ibadah karena mengikuti tradisi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah mutlak
mutlak harus ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun." Ketika engkau beribadah kepada Allah tidak dengan ilmu, tidak dengan petunjuk dari aku, maka ingat, semua ibadah yang kau lakukan tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama di dalam kaidah usul fikih, ibadah mutlak harus ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menurunkan ayat salah satu dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalau mereka cinta kepada Allah, kalau mereka ingin beribadah kepada Allah, fattabi'uni, maka suruhlah mengikuti engkau mereka Muhammad. Suruh mereka mengikuti akan sunnahmu, dan suruh mereka mempelajari ilmu-ilmu tentang ibadah, bagaimana beribadah dengan cara yang baik dan benar. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, solusinya hari ini adalah di mana-mana masjid kita mereka mengadakan kajian-kajian ba'da maghrib, baik dalam Ramadan ataupun setelah Ramadan. Di luar bulan Ramadan biasanya ada masjid-masjid yang mengadakan kajian-kajian. Yang kita sayangkan hari ini adalah kajian dibuat oleh BKM masjid tapi jamaah tidak ada. Mereka seolah-olah sudah paham. Ketika dibuat kajian tentang fikih ibadah, dibuat tentang kajian tahsinul Quran, mereka tidak datang. Bahkan mereka keluar setelah salat sunnah, seolah-olah mereka tidak penting bagaimana ilmu itu beribadah kepada Allah. Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Kun aliman," jadilah kamu orang yang berilmu, au muta'alliman, jadilah kamu orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau jadilah kamu orang yang mendengarkan kajian-kajian ilmu. Ketika ulama menyampaikan kepada kita kajian ilmu, dengarkan mereka. Ketika engkau tidak tahu, tanyakan kepada mereka. Bagaimana ketika sujud kita dalam keadaan benar? Bagaimana ketika duduk di antara dua sujud benar posisinya? Bagaimana ketika kita berdiri takbiratul ihram benar posisi kita? Bagaimana bacaan Al-Fatihah kita, di mana letak kekurangannya? Tanyakan kepada mereka orang yang paham. Mustami'an, dengarkan mereka. Au muhibban, atau jadilah kamu pecinta orang-orang yang berilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari poin hadis ini adalah cintai para ulama kita, cintai para ahli ilmu. Hari ini banyak orang-orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren. Mereka usianya masih muda. Jangan pandang usia mereka masih muda, tapi lihatlah ilmu mereka. Banyak orang yang sudah tua, tapi salatnya masih salah. Banyak orang yang masih muda, tapi karena dia menuntut ilmu, salatnya sudah benar. Maka ukuran kita menghormati mereka bukan karena usia, tapi karena ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Allah katakan dalam Al-Quran, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat," bahwa Allah mengangkat derajat mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka mengakui Allah itu ada, serta mereka terus menggali akan ilmu bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Orang yang beriman, berilmu, maka mereka akan diangkat derajatnya oleh Allah lebih tinggi daripada mereka yang beriman tanpa didasari dengan ilmu agama. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka muliakan mereka. Ada anak-anak kita yang hafal Al-Quran. Juga hari ini kita melihat terkadang hilang daripada kita tradisi memuliakan. Bagaimana memuliakan ahli ilmu, bagaimana memuliakan para ulama. Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, mulai dari hari ini, melalui pendidikan Ramadan, syahrul tarbiyah, syahrul ilmi, bulan ilmu, diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormati para ulama kita. Juga hari ini kita melihat apabila ada acara-acara besar yang dihormati, terutama ulil amri, kadang-kadang ulama dibelakangi. Ketika ulil amri datang disambut luar biasa, ketika ulama yang datang biasa-biasa saja. Padahal para ulama kita mengatakan, laulal ilmu lakana nasu kal bahaim, kalaulah bukan karena ilmu para ulama, maka manusia tiada beda dengan binatang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hormati para ulama, muliakan para ahli ilmu. Jangan lihat usia mereka. Lihat Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah
salah satu sahabat Rasulullah yang paling pintar dan paling cerdas pada masanya. Beliau menguasai ilmu qiraat, ilmu Al-Quran. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memandang usia beliau. Ketika duduk di majlis Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai Ibnu Abbas, silahkan kau bacakan Al-Quran. Aku ingin mendengar langsung dari mulutmu. Ibnu Abbas berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau yang lebih fasih daripada aku? Bukankah engkau yang lebih pandai dari aku ya Rasulullah? Allah langsung menurunkan Al-Quran kepadamu. Tapi kenapa kau minta aku yang membaca? Kata Nabi, wahai Ibnu Abbas, aku ingin mendengar langsung dari mulutmu, karena sesungguhnya bacaanmu sungguh mulia. Aku dengar di telingaku. Ibnu Abbas masih muda, dihargai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya, sekalipun anak-anak kita masih muda, sekalipun adik-adik kita masih muda, karena dia di pondok pesantren, yang mengangkat derajatnya bukan usianya, tapi yang mengangkat derajatnya adalah ilmu yang telah diamanahkan Allah kepada mereka. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sungguh orang yang paling takut kepada Allah adalah mereka para ahli ilmu, para ulama, orang-orang yang paham agama. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, untuk kita mendapatkan ilmu adalah, bagi kita yang sudah lanjut usia, hadiri kajian majelis-majelis taklim. Keutamaan menuntut ilmu, kita hanya mendengar, hanya duduk di majelis ilmu, Allah telah berikan kebaikan kepada kita. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini aku duduk di majelis ilmu tidak bawa pena ya Rasulullah, aku tidak bawa buku ya Rasulullah, aku tidak membawa peralatan apapun ya Rasulullah, apakah aku diberikan kebaikan oleh Allah? Maka Nabi berkata, sekalipun kau tidak bawa pena, kau tidak bawa buku, tidak bawa perlengkapan apapun, cukup kau duduk di majelis ilmu, maka engkau sama dengan duduk di majelis-majelis surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kau lewat di taman-taman syurga, farta'u, kata Nabi, hendaklah kau berhenti di taman syurga itu. Para sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana taman syurga yang kau maksud, sementara kami masih di dunia ya Rasulullah? Taman-taman syurga yang saya maksud adalah hilakul ilmi atau hilakul zikir. Khalaqa ilmu atau khalaqa zikir, yang membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan Allah, ilmu dalam beribadah adalah yang sangat penting. Sebuah analogi terbayang di benak kita, ketika seorang dokter, ketika seorang pakar kesehatan mengoperasi ataupun mengamputasi kaki atau perut mereka, pasien tanpa dengan ilmu, coba bayangkan apa yang terjadi. Ketika seorang dokter tidak paham bagaimana caranya mengoperasi yang benar, bagaimana caranya membelah daging orang yang benar, menjahit kulit orang dengan benar, tentulah akan kecelakaan pasiennya. Itu contoh di dunia, ketika seorang dokter tidak paham tentang bagaimana menangani pasien dengan baik dan benar, maka yang terjadi ada kecelakaan, fatal kejadiannya. Apalagi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa didasari atas ilmu. Jangan kita katakan, oh ini nenek moyang saya, oh ini dulu nenek saya berkata seperti ini. Tidak. Beribadah kepada Allah dalilnya bukan nenek moyang, beribadah dalilnya bukan kakek kita terdahulu, tapi ibadah adalah Al-Quran, Sunnah, serta penjelasan para ulama-ulama, terutama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terangkum kepada 4 imam mazhab yang muktabarah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya syarat amal diterima Allah ta'ala, al-ikhlasun, ikhlas kita beribadah. Ilmu ada, paham kita beribadah, tahu kita caranya yang benar. Kalau semua tidak dibarengi dengan keikhlasan, ibadah pun akan ditolak Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu nilai filosofis dari Ramadan adalah puasa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, fasawmu li wa ana ajzi bih. Puasa untuk saya, kata Allah, dan saya yang akan memberikan balasannya. Allah tidak pernah menyebut seberapa besar pahala orang yang berpuasa. Yang Allah katakan, cukup engkau berpuasa dengan baik, cukup engkau jaga segala yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahala puasamu, maka aku akan memberi balasan kepadamu di luar daripada apa yang telah engkau bayangkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah ibadah sirriyah.
Puasa adalah ibadah yang tersembunyi, di mana kita diajarkan untuk mengikhlaskan seluruh amaliyah kita. Yang tahu kita berpuasa atau tidak hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita serumah, satu kamar pun kita tidak tahu bahwa kita berpuasa. Yang tahu hanya kita dengan Allah. Maka apa artinya kita beribadah? Jangan pernah mengharapkan sanjungan dan pujian dari manusia. Jangan mengharapkan sesuatu pujian yang baik dari manusia. Tapi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika engkau beribadah, kata Allah, mukhlishina lahuddin, sesuai dengan yang aku perintahkan, murnikan ketaatanmu karena Allah taala. Wad'uhu mukhlishina lahuddin, beribadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri ikhlas, kata para ulama, apabila itu ada dalam diri kita, insyaallah kita sudah mulai Allah berikan keikhlasan dalam beribadah. Salah satu ciri-cirinya adalah mereka semangat beribadah, baik dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sendiri-sendiri, tak ada orang yang menyaksikan. Ketika ramai kita rajin sholat, ketika ramai kita panjang-panjang baca ayat Al-Quran, ketika disaksikan oleh orang menjadi seorang imam, bacaannya fasih luar biasa. Ketika kita sholat sendirian di rumah pun kita menjaga kualitas sholat kita. Tapi kalau yang terjadi ketika dalam keadaan ramai, kita bagus sholatnya, panjang sholat kita. Kalau sholat sendirian, sholat kita cukup pendek-pendek, maka itu tanda bahwa keikhlasan belum Allah berikan kepada kita. Kata para ulama, salah satu ciri ikhlas adalah bersedekah dalam keadaan ramai, diposting melalui sosmed tidak apa-apa, melalui media tidak apa-apa, itu syiar. Tapi ketika orang melihat atau tidak melihat, semangat kita tidak akan pernah berkurang. Semangat kita memberi tidak akan pernah berkurang. Jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu orang bertanya, ma huwal ikhlas? Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas adalah tetap komitmen kita beramal, baik dipuji atau disanjung, baik terlihat atau tidak akan pernah berubah. Jangan kita beranggap bahwa orang yang memposting atau mengekspos fotonya di sosmed bahwa mereka tidak ikhlas. Ketika bersedekah di foto, itu bukan ukuran tidak ikhlas. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, ikhlas adalah ukurannya hati, bukan pandangan orang lain. Ikhlas atau tidak, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penting juga hari ini kita informasikan melalui media bahwa pentingnya bersedekah. Kita memberikan contoh yang baik kepada mereka, apalagi di bulan yang suci. Tetapi ingat, dalam hati kita semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika pondok pesantren Darul Aitami yang terletak di Kecamatan Simlu Timur, tepatnya di Desa Linggi, berita kita baca, menangis kita, anak-anak yatim kita kelaparan, mereka tidak makan. Padahal itu dulunya dibiayai oleh Pemda, tapi hari ini kita dengar tidak lagi dibiayai oleh Pemda kita. Kenapa? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi tugas kita sebagai hamba Allah, perhatikan mereka. Mereka bersedekah, diinformasikan melalui media, melalui WA dan lain-lain. Itu sebagai contoh kepada kita, menggerakkan hati kita supaya kita tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Tetapi ingat, keikhlasan pertama adalah terletak dalam hati kita, memberi semata-mata hanya karena Allah. Tidak ada kecondongan dan tendensi apapun, melainkan inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan khutbah Jumat pada hari ini, yang pertama, marilah sama-sama kita terus memperdalam ilmu agama, menghadiri kajian-kajian ilmu agama. Karena sesungguhnya ibadah tidak akan pernah bisa diterima Allah kalau itu tanpa didasari atas ilmu. Kalau tanpa didasari atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah serta penjelasan para ulama-ulama kita terdahulu. Maka oleh karenanya, ketika dibuat majelis-majelis ta'lim, khalaqah Al-Quran, khalaqah ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain sebagainya, hadiri, datangi. Kalau kita lihat saudara-saudara kita di Palestina hari ini, mereka di Masjidil Aqsa, saudaraku, salat tarawih pun mereka dibunuh, ditarik, ditembak, dikubur hidup-hidup mereka.
masuk ke dalam daging mereka tinta timah panas, hingga mereka pun menghembuskan nafasnya di dalam bulan suci Ramadan. Tidak tenang beribadah, sementara kita dengarkan tausiah, dengarkan ceramah, mau semalam suntuk pun tak ada orang yang mengusik kita. Kita aman. Mau buat majelis taklim 1000 kali dalam satu minggu, terserah. Tidak ada orang yang memarahi kita, maka tidak ada yang menghalangi kita untuk tidak hadir ke majelis-majelis taklim menuntut ilmu agama. Yang kedua, ikhlas, menjunjung tinggi nilai-nilai kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya, perkuat dan kokohkan keikhlasan dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kau lakukan, kalau niat ikhlas karena Allah, tidak akan pernah berpindah kepada orang lain, melainkan akan kembali kepadamu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada khatib dan seluruh jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kepada Allah khatib memohon ampun, dan kepada jamaah khatib memohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.